Oke. Jadi di Pilmapres 2022 ini kita akan menyelenggarakan, formatnya kita ubah. Jadi bukan prodi mengusulkan satu atau dua orang, tapi prodi benar-benar kita akan melakukan seleksi dari 6 orang yang terpilih untuk kita proses untuk kegiatan berikutnya. Tim penilaian nanti akan terdiri dari 3 bagian, bahasa Inggris, gagasan kreatif, dan capaian unggulan. Kita akan bagi. Tim dosen akan ada 6, yang nanti nilainya hanya ada 3. Nah, nanti saya akan informasikan beberapa informasi terkait dengan tahapan dan penilaiannya. Kemudian untuk yang kedua, untuk peserta Pilmapres di Prodi PAK 2022, kita sudah mendapat informasi, saya mengecek sebagai syarat yang pertama untuk kegiatan Pilmapres ini adalah indeks prestasi. Jadi harus memunculkan indeks prestasi. Akhirnya kita menurunkan ada 3 IPK terbaik di angkatan 2020 dan 3 peserta terbaik IPK terbaik di angkatan 2021. Nah, perlu diinformasikan bahwa kita berpikir bahwa kenapa mengikut sertakan angkatan 2021 untuk persiapan Pilmapres di tahun depan 2023. Jadi angkatan 2021 itu sudah punya pengalaman bagaimana nanti untuk kegiatan Pilmapres untuk di tahun depan. Nah, biasanya fakultas itu mengundang prodi untuk mengusulkan apakah 1 ataukah 2 orang dari masing-masing program studi. Nah, saya dari fakultas belum mendapatkan informasinya untuk berapa jumlah utusan yang nanti akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Pilmapres di tingkat FEB. Jadi harapannya insya Allah kita mencoba membudayakan budaya ilmiah, salah satunya adalah melalui kompetisi yang bergengsi menurut saya di kompetensi tingkat nasional, salah satunya adalah Pilmapres. Dicoba para mahasiswa semuanya akses website Pilmapres, video-videonya itu adalah Pilmapres ini salah satu bergengsi sekali untuk kompetisi di tingkat nasional ini. Jadi terima kasih kepada mahasiswa yang baru saya kontak beberapa pertemuan kemarin karena juga informasinya baru kita dapatkan juga. Nanti sama-sama hari ini kita akan banyak berdiskusi ya. Yang kedua, Pilmapres itu ada 3 komponen yang yang nanti akan kita proses ya. Penilaiannya itu ada 3. Yang pertama adalah portofolio capaian unggulan. Nah, untuk yang sekarang tidak perlu ribet-ribet, yang mudah saja. Sementara CV saja yang dikirimkan ya, nggak usah dulu mengikuti panduan. Nah, jadi yang pertama adalah portofolio capaian unggulan. Jadi siapkan CV saja, nggak sesuai dengan format pun nggak apa-apa. Nanti CV itu isinya adalah kegiatan yang sudah ada di panduan yang berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi saya informasikan ya, yang SMA tidak dimasukkan ya. Jadi dari mulai kuliah dari tingkat 1 sampai sekarang prestasinya kegiatan capaian unggulannya apa, kan ada kriterianya saya akan jelaskan. Itu dibuat CV-nya saja. Kalau belum nanti sulit misalnya menyesuaikan template atau panduan ya. Kemudian yang kedua, untuk penilaian Pilmapres ini adalah naskah gagasan kreatif. Nah, biasanya temanya adalah menyelesaikan masalah pembangunan berkaitan dengan SDGs dan juga revolusi industri 4.0. Yang ketiga adalah video presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, kalau video presentasi dalam bahasa Inggris, nanti kalian bisa buat sendiri videonya. Nanti kirimkan ke kita ya. Jadi nanti kalian gampang presentasi, lalu direkam, misalnya di Google Meet atau Zoom, direcord, nanti kirimkan ke kita. Jadi kalian presentasi, ada layarnya, ada materinya, begitu. Nanti bisa ya. Tetapi di seleksi prodi ini yang akan kita banyak tekankan adalah di naskah gagasan kreatifnya. Karena kalau portofolio itu sudah given, sudah tidak bisa diubah lagi. Perjalanan masa lalu tidak mungkin diubah lagi di sekarang. Jadi itu sudah pasti sudah ada datanya. Nah, untuk video presentasi tinggal dibuat. Nah, yang paling kita tekankan adalah di naskah gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah SDGs ini. Jadi poinnya ada di sini. Kemudian yang kedua, penilaian Pilmapres itu misalnya dari sekarang yang akan kita selenggarakan itu nilai capaian unggulannya itu 50%, nilai gagasan kreatifnya 30%, nilai bahasa Inggrisnya adalah 20%. Nah, nanti untuk penilaian Pilmapres di tahap prodi kita belum ada kesepakatan, kemungkinan akan seperti ini, kemungkinan kita hanya akan menilai misalnya di 2 bagian saja misalnya. Capaian unggulan atau gagasan kreatif. Nilai bahasa Inggrisnya kita tidak sertakan. Tetapi
biasanya di tingkat fakultas ada indikator-indikator tertentu yang memang semuanya juga akan menjadi bagian dari penilaian. Nah, untuk penilaian Pilmapres ini, untuk nilai capaian unggulan dan gagasan kreatif dan bahasa Inggris, itu nanti kita akan dapatkan di Prodi. Jadi nanti disiapkan saja untuk semua indikator-indikator tersebut. Kemudian kedua, untuk jadwal Pilmapres yang akan kita selenggarakan itu kalau melihat jadwal yang ada di panduan di surat, itu seleksi tingkat nasional itu dari mulai pendataannya tanggal 16 sampai tanggal 30 Juni. Jadi kalau kita perkirakan seleksi di tingkat UPI kemungkinan di tanggal 20 sampai 24 Juni selama sepekan biasanya. Karena di tingkat UPI nanti selain ada seleksinya, nanti ada pelatihannya biasanya tersendiri. Kemudian prediksi saya di tingkat fakultas itu sudah mulai dari mulai pekan depan sudah mulai. Kemungkinan prediksi saya di Kamis atau Jumat atau Rabu ya. Nah, jadi gimana di tingkat prodi? Kemungkinan kita akan melaksanakan kalau tidak Senin, Selasa, tanggal 13 sampai 14 Juni 2022 ya. Untuk kegiatan di prodi. Jadi kemungkinan di seleksinya dimulai di tanggal 13 sampai 14 Juni 2022. Oke, apa saja yang ada dalam penilaian Pilmapres? Yang pertama capaian unggulan, ini banyaknya portofolio. Catatannya adalah silakan sekarang CV-nya aja dulu. Kalau untuk sertifikat dan foto tidak usah dicari kalau tidak ada ya. Yang penting CV-nya aja dulu yang gampang, yang sudah ada, yang belum ada silakan masukkan, yang belum lengkap silakan lengkapi. Nah, apa saja yang ada dalam capaian unggulan itu ada kompetisi, itu ada pengakuan, penghargaan, ada karir, ada hasil karya, ada pemberdayaan, aksi kemanusiaan, dan kewirausahaan. Intinya, kalau saya melihat dari portofolio ini, yang harus ada adalah catatan-catatan riwayat perjalanan kalian selama jadi mahasiswa terkait dengan karya ilmiah, karya tulis, organisasi kemahasiswaan yang sudah diikuti, lalu kemudian tinggal dituliskan saja di CV ya, baik itu di tingkat lokal, provinsi, nasional, regional, dan internasional. Silakan dilengkapi saja. Itu yang di bagian capaian unggulannya. Nah, kalau kita breakdown di beberapa indikatornya, secara jelas itu eksplisit, itu sebenarnya dokumennya. Misalnya contoh, kalau kita pernah menerbitkan HKI misalnya ada bukti HKI-nya misalnya. Nah, baik boleh itu di screenshot ataupun misalnya dilampirkan atau foto dokumentasinya. Tapi untuk di tingkat prodi, sementara ini kita tidak perlu dilengkapi dengan sertifikat atau fotonya. Cukup aja kalian lengkapi CV-nya yang paling mudah sekali. Itu yang capaian unggulan. Kalau ini riwayat terkait dengan prestasi dan kemahasiswaan yang kalian pernah dapatkan selama mengikuti kuliah. Baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Intinya adalah yang berkaitan dengan akademik maupun yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Kemudian yang kedua, penulisan gagasan kreatif. Jadi yang pertama itu ya, capaian unggulan. Yang kedua adalah penulisan gagasan kreatif. Nah, setelah saya mempelajari panduannya, saya klasifikasikan menjadi 3 bagian ya untuk di penulisan gagasan kreatif. Jadi 3 bagian penting dalam gagasan kreatif itu. Kalau saya turunkan ya, karena saya melihat masih belum jelas di panduan sosialisasi Pilmapres ini, sehingga saya coba disederhanakan menjadi 3 bagian. Di penulisan gagasan kreatif itu, di bagian yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah kita nanti diusahakan menulis bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu harus ada apa saja? Yang pertama, identifikasi permasalahan. Biasanya di sini dilengkapi dengan data dan fakta. Nah, kalau secara spesifik kita lihat panduannya, di bagian pendahuluan ini kita mendeskripsikan permasalahan yang akan kita bidik yang berkaitan dengan SDGs dan revolusi 4.0 intinya begitu. Kalau bisa COVID sudah beralih, jadi kita nanti masuk ke segmen yang lainnya, misalnya persoalan yang ada di lapangan yang berkaitan dengan kehidupan sosial di masyarakat, ataupun di lingkungan pendidikan, ataupun di lingkungan pemerintahan, boleh. Yang penting ada masalah yang nanti kita akan bidik yang akan kita selesaikan. Ya. Nah, lalu kemudian nanti di sini diuraikan terkait dengan nanti siapa penerima manfaatnya apa yang harus nanti diuraikan di deskripsi ini.
Yang penting di identifikasi masalah itu kita harus menentukan lokasi sampai kondisi informasi-informasi yang berkaitan dari segmen yang ada di dalam masyarakat ya. Secara geografis misalnya kita ambil segmennya misalnya remaja, kita ambil misalnya orang tua, kita misalnya ambil anak-anak itu kita ambil. Nanti kita akan tentukan dibidik kira-kira tempatnya di mana, lokasinya di mana. Nah, biasanya secara umum kalau kita menentukan bagian pendahuluan, maka kita harus melengkapinya dengan data-data dan informasi yang aktual, yang sumber rujukannya dapat dipercaya. Kemudian bagian yang kedua itu adalah gagasan kreatif. Jadi di bagian pertama, para mahasiswa semuanya harus bisa mendramatisir masalah. Intinya itu. Nah, masalahnya ada, kemudian solusinya apa, lalu kemudian kira-kira lokasinya di mana, daerah mana, segmen mana yang mau kita ambil, segmen mana yang mau kita akan treatment gitu. Di bagian yang kedua adalah penulisan gagasan kreatif. Di sini para mahasiswa nanti menguraikan identifikasi kemungkinan solusi dari masalah-masalah yang sudah kita dramatisasi di bagian yang pertama. Lalu kemudian kita bikin alternatif solusi-solusinya, lalu kemudian kita pilih solusi yang paling terbaik. Nah, di bagian gagasan kreatif ini ada tools-nya, alatnya untuk dilakukan sintesis di bagian gagasan kreatif dengan memunculkan rumusan sasarannya yang harus memenuhi spesifik, measurable, acceptable, dan realistic, dan time bound. Intinya adalah SMART ini spesifik, dapat diukur, dan ada kepastian waktunya gitu. Jadi bisa diukur penyelesaiannya. Biasanya uraian deskripsi. Misalnya jumlah yang bisa dicapai berapa begitu ya. Nah, biasanya kita membuat satu kalimat yang isinya adalah kalimatnya sederhana tetapi realistis dan ada waktu yang bisa dicapai. Misalnya jumlah petani yang bisa menjual produknya misalnya, atau misalnya jumlah masyarakat yang bisa diselesaikan oleh kita. Tapi di sana harus spesifik, harus ada waktunya, harus ada jangka waktunya. Lalu kemudian dituliskan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan solusi yang nanti dianggapnya. Itu di bagian yang kedua. Jadi ada identifikasi masalah, bagian pertama. Yang kedua ada gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu kita memunculkan solusinya mau pakai apa, sistemnya seperti apa, produknya apa, gagasannya apa, idenya apa. Kemudian berikutnya di bagian yang ketiga ada informasi tambahan. Nah, informasi tambahan itu lebih ke arah struktur pelaksanaan kegiatannya, lalu kemudian kira-kira jumlah sumber dana yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa. Lalu kemudian mitra yang nanti kita akan libatkan dalam kegiatan penulisan gagasan kreatif itu siapa saja kira-kira unsur-unsur mitra yang terlibat. Nah, di bagian terakhir adalah presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, kalau presentasi dalam bahasa Inggris ini nanti di akhir, nanti kita belum menentukan dulu apakah wajib atau tidak, tetapi biasanya kalian bikin ringkasannya aja 700 kata yang berkaitan dengan berisi makalah tersebut atau karya tulis ilmiah tersebut. Biasanya kalau 700 kata itu sudah kira-kira sudah bisa memunculkan judulnya apa, latar belakangnya seperti apa, pendahuluan seperti apa, gagasan kreatifnya seperti apa, dan informasi tambahannya seperti apa. Berikutnya, sistematikanya, kita nanti bikin sampulnya. Bagian pertama, halaman pertama ada sampulnya. Yang kedua, bagian lembar pengesahannya. Kalau belum ada lembar bagian pengesahan, biasanya ada identitas judul, nama kalian, prodi apa, lalu kemudian ada tanda tangannya ketua kalian sebagai peserta karya tulis ilmiahnya. Nah, untuk lembar pengesahan kalian boleh isikan cukup nama kalian saja yang ada di sana ya. Kemudian daftar isi untuk dimasukkan. Nah, lalu kemudian masuk ke bagian berikutnya yaitu adalah pendahuluan yang tadi yang saya sampaikan.
identifikasi masalah, data-data dan informasi dimasukkan di bagian pendahuluan. Kemudian masuk ke poin berikutnya, bagian B, gagasan kreatif. Tadi langkah-langkahnya, solusinya, alternatifnya. Di bagian C itu adalah informasi tambahannya. Nah, jadi nanti ada kira-kira contoh bagan visualisasinya. Nah, di panduan itu ada ada bagannya. Jadi kayaknya ini infografik gitu ya, yang bisa nanti kalian singkat dibikin resume karya gagasan kreatif kalian itu divisualkan. Contohnya seperti ini. Lalu kemudian diakhiri daftar pustaka. Nah, biasanya kalau gagasan bentuknya apapun pasti ada yang disitasi. Baik itu adalah data sekunder maupun gagasan ide secara teoritiknya pasti ada yang diambil. Di beberapa bagian penjelasan di bagian pedoman Pilmapres ini, itu kalau kita mengambil dari teoritik, usahakan ada sumber rujukannya. Nanti yang akan kalian sintesis gitu. Kira-kira dari teori yang ada kalian turunkan seperti apa nanti secara praktisnya. Nah, karena Ibu Ketua Prodi menyarankan untuk mengikuti kegiatan NUDC, nah nanti kita akan mengirimkan juga dari mana informasinya, nanti dari sini saja, dari kegiatan Pilmapres. Nah, itu barangkali informasi-informasi yang terkait dengan kegiatan Pilmapres kita di program studi pendidikan akuntansi. Oke, saya akan singkat secara umum pesertanya ini. Nah, sebisanya saja dilakukan, nanti kita akan ada di ruang Zoom, nanti kita akan melakukan proses seleksi. Nah, nanti akan kita siapkan untuk prosesnya seperti apa, nanti kita akan informasikan yang diikuti oleh 6 orang ini. Ini adalah bagian dari pengalaman, jadi diikuti saja, mau bisa, mau tidak bisa, mau susah, mau mudah, kita lihat perkembangannya. Kemudian tadi untuk penilaian itu ada 3 bagian, ada capaian unggulan, kalian bikin CV saja, kemudian bikin gagasan kreatif dan video presentasi dalam bahasa Inggris. Tapi yang paling utama adalah kalian harus punya naskah gagasan kreatifnya. Nanti kalau video bisa dibuat lebih mudah. Ini untuk nanti panduan di tingkat prodi yang akan kita nilai. Kemudian jadwal kita kemungkinan di tanggal 13 atau 14 Juni 2022. Kemungkinan fakultas akan komunikasi ke prodi biasanya mungkin di hari Senin, mulai hari Senin. Nah, tetapi agar nanti mudah di tingkat fakultas dan sudah ada nama yang nanti akan diikut sertakan di Pilmapres-nya FEB, semoga bisa terlaksana di tanggal 13. Kemungkinan di jam siang, jam 1 siang sampai sore. Nah, ini tadi informasi beberapa hal yang terkait dengan panduan kegiatan Pilmapres ini. Nah, barangkali itu informasi dulu untuk sementara untuk kegiatan di sore ini. Nah, saya akan coba share contoh ya, yang tahun kemarin ya. Oke, ini contoh yang kemarin ikut Pilmapres angkatan 2019 yang mengikuti kegiatan Pilmapres di tahun 2021. Namanya Ria Nurmala. Itu sudah dimuat di majalah Prodi, profilnya. Dia mengangkat tema terkait dengan Go Event. Jadi dia ingin, karena kemarin masih COVID, dia mengambil satu tema UMKM. Nah, salah satunya adalah dia bikin aplikasi untuk Go Event ini. Nah, ini sampulnya, ini bagian data isinya. Saya informasikan ya, di Prodi Pendidikan Akuntansi itu sebenarnya nilai karya tulis ilmunya bagus-bagus, karena sesuai dengan sistematikanya. Di program studi pendidikan akuntansi ya. Mungkin ada penilaian yang lain. Nah, dilengkapi daftar isinya kemarin seperti ini, tetapi tiap tahun itu ada perbedaan. Tetapi secara umum kemarin Ria Nurmala itu sudah mengikuti sistematikanya hampir sesuai dengan panduan. Kemudian berikutnya dilengkapi data-data informasi seperti ini. Nah, berikutnya nanti kita akan lengkapi. Nah, nanti misalnya di pendahuluan nanti kita akan lengkapi. Berikutnya ini solusi permasalahannya.
seperti ini. Ini contohnya ya. Kalau ini kemarin karena singkat, jadi mengikuti sesuai panduan, hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang nanti bisa dimudahkan untuk penilaiannya ya. Kalau yang kemarin itu identifikasi permasalahan, ada solusi permasalahan, ada rumusan target, lalu kemudian ada gambarnya, lalu kemudian ini ada informasi tambahannya, ada jadwalnya, lalu kemudian ada penjabaran rencana kerjanya, lalu implementasi, evaluasi, sampai kegiatan proses pelaksanaan kegiatannya. Nah, berikutnya ada visualisasi gagasan kreatifnya di bagian terakhir. Jadi ada visualisasi gagasan kreatifnya yang tadi diambil, ada sasarannya, ada hambatannya, ada bantuan, ada tindakannya. Nah, ini ada contohnya ya. Yang kurang berarti di sini daftar pustaka. Lalu kemudian sistematikanya mengikuti panduan. Tapi Ria Nurmala ini mau Prodi ini template-nya karya tulisnya bagus ya. Pas ketika mengikuti proses seleksi Mapres di tingkat FEB. Nah, bagi kalian nanti juga sama disilakan yang paling mudah tadi ada pendahuluan, ada gagasan kreatif, ada informasi tambahannya. Itu yang paling mudah ya. Kalaupun nanti ada sub, berarti di pendahuluan ada sub lagi. Subnya identifikasi, alternatif, informasi, di bagian gagasan kreatif juga boleh diberikan sub. Tetapi nanti paling penting itu adalah A, pendahuluannya, B-nya gagasan kreatif, yang C-nya informasi tambahan. Kita ngikutin panduan aja dulu yang paling memudahkan. Nanti di bagian pendahuluan, di bagian gagasan kreatif, di bagian informasi tambahan, boleh kalian membuat sub bagiannya. Misalnya jadi berarti kalau 1 berarti 1 ke bawahnya 1 2 1 3. Kalau A berarti 1 2 3 ke bawahnya ya. B 1 2 3, C 1 2 3. Nah, itu informasi-informasi yang berkaitan dengan Bilmapres. Nah, disilakan. Apakah dari para dosen dulu? Apakah ada yang ditanyakan? Jangan ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu dosennya? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, nanti untuk yang mengikuti Bilmapres di tingkat FEB, nanti kita akan selanjutnya membimbing semuanya. Jadi para dosen di Prodi nanti akan membimbing untuk pelaksanaan kegiatan Bilmapres ini ya. Jadi akan ditemani begitu ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Silakan, satu persatu dulu. Dendi, apa yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Hendy, ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, Pak Dian, siap, boleh. Amelia, ada yang ditanyakan? Saya ada, Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Silakan. Kan tadi dijelasin ya, Pak, untuk komponen penilaian kan ada CU, GK, sama BI. Nah, untuk pembuatan video bahasa Inggris sendiri itu mengambil permasalahan yang sudah diambil dari gagasan kreatif atau nanti kita bikin video bahasa Inggrisnya ngambil permasalahan lainnya gitu. Yang penting yang beda dari gagasan kreatif kita gitu, Pak. Gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Amelia ya pertanyaannya. Apa yang ditampilkan di video bahasa Inggris itu semuanya dari gagasan kreatif yang kita ambil ya. Nah, jadi gampang bentuknya, kalian rekam di video Google Meet ataupun Zoom, kalian presentasikan saja dengan pakai bahasa Inggris, video dan PowerPoint-nya gitu aja. Yang paling mudah begitu, rekam aja, selesai ya. Boleh nanti bahasa Inggrisnya dari gagasan kreatifnya diubah ke bahasa Inggris, kalian bikin presentasi yang singkat, misalnya 7 menit untuk presentasi keseluruhan gagasan kalian. Minimal misalnya 5 menit, maksimal 7 menit ya, bikin presentasinya. Jadi
apa yang dipresentasikan itu adalah gagasan kreatifnya yang disampaikan. Dari mulai judulnya, permasalahannya, lalu kemudian gagasan kreatifnya, dan informasi tambahannya. Tentu singkat-singkat saja kalau presentasi dengan menggunakan videonya. Oke, Amelia, jelas? Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Amelia. Nadira, ada yang ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, terima kasih Nadira. Kemudian Rahmatun Az-Zahra, ada yang ditanyakan? Dari saya tidak ada yang ditanyakan, Pak. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Oke, Anggi, ada yang ditanyakan? Belum ada Pak kalau dari Anggi. Oke, ada yang ditanyakan kah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nampaknya waktunya kita akan manfaatkan untuk kalian membuat naskah gagasan kreatifnya ya. Saya akan share contohnya yang punya Rian Nirmala ya. Tetapi saya minta deh ke kalian jangan sama dan juga harus diubah ya. Sistematika juga tadi saya sudah bikin panduannya, kalian silahkan ngikutin panduannya ya. Yang belum ada di panduan itu adalah misalnya bagian A pendahuluan, belum ada sub uraiannya ke bawahnya ya. Yang kemudian yang gagasan kreatif belum ada sub-subnya dan informasi tambahannya juga belum ada sub-subnya. Nah, tugas kalian adalah membuat nanti yang penting ada 3 bagian tadi. Bagian pendahuluan, bagian gagasan kreatifnya, yang terakhir adalah informasi tambahannya dan juga daftar pustakanya. Silakan yang ada di panduan kalian lengkapi. Kuncinya adalah sebenarnya apa yang ada di panduan kalian tinggal uraikan saja. Yang paling berat itu sebenarnya adalah menentukan judul dan menentukan kira-kira strateginya apa, itu yang paling sulit ya. Nah, dan itu butuh effort yang keras sekali untuk menentukannya. Nah, saya kasih tips saja untuk memulai membuat judul ya. Yang pertama adalah judul dan ada judul, ada subjudul ya. Ada judul, ada subjudul. Nah, judul itu usahakan tidak lebih dari 3 kata. Jadi kalaupun mau 1, 2, 3 ya. Kalau boleh itu 1 atau 2 kata saja ya. Yang mencerminkan strategi atau produknya. Kemudian di subjudul itu adalah kaitkan dengan gagasan inovasi dan dampaknya bagi lingkungan. Jadi harus ada yang mengaitkan dengan gagasan buat lingkungan, dampaknya dan inovasinya gitu. Contoh yang tadi ya, yang ini nih. Nah, ini ada judul, ada subjudulnya. Nah, apa yang ingin diungkapkan kalau ide kreativitas dan inovasinya ada di subjudul di sininya nih. Brandingnya ada di sini, Go Event. Nah, di subjudulnya lalu ada kata-kata memperluas pemasaran UMKM melalui pameran di era digital. Siapa yang dibidik? UMKM. Melalui apa? Ini. Solusi ini. Nah, di bagian judul, kalau bisa usahakan ada judul, ada subjudulnya. Jadi brandingnya ada di judul, lalu kemudian di bagian subjudulnya ada inovasinya sama untuk menyelesaikan masalahnya. Itu ya keywordnya ya untuk menentukan judul. Silakan untuk untuk ide-idenya bebas, cari deh informasi tentang SDGs dan 4.0. Pokoknya kaitkan antara SDGs dengan 4.0. Kan ada masalah ekonomi ya, masalah kesehatan, masalah lingkungan, masalah pendidikan. Silakan kalian boleh mengambil tema apapun yang berkaitan dengan SDGs yang disesuaikan dengan bidang kita di pendidikan akuntansi. Kalau berat, misalnya dikaitkan dengan bidang akuntansi, ya minimal dengan startup, ya minimal dengan base-nya kewirausahaan. Kalau berat dengan pendidikan dan kajian akuntansi atau keuangan. Oke, Bu Ina ada tambahan? Bentar Pak. Paling ini aja sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dian ya tadi di chat. Walaupun misalnya sekarang dari portofolionya belum maksimal, tapi pokoknya seperti yang disampaikan oleh Pak Yana, nggak apa-apa isi aja dulu CV-nya, jadikan yang sekarang pengalaman.
mungkin nanti insya Allah tahun depan bisa ikut lagi dan dipenuhi. Jadi kayak misalnya kegiatan, cari kegiatan pokoknya yang terrekognisi internasional, karena biasanya bukan banyak-banyak kan ya Pak Yana ya, bukan banyak-banyak ikutan kegiatan apapun, baik itu kegiatan wirausahaan, organisasi segala macam, tapi yang penting kegiatannya itu misalnya level internasional, level nasional gitu kan. Jadi harus rajin gitu, ikut-ikut seperti itu. Ya syukur-syukur di antara 6 mahasiswa ini sudah ada yang penuh gitu ya portofolionya. Tapi kembali lagi pokoknya ikut dulu sekarang biar ada pengalaman untuk tahun berikutnya. Karena di UPI pun yang lolos sampai tingkat nasional, yang lolos dari UPI hampir semua bukan pertama kalinya ikut Filmapres. Jadi misalnya yang tahun ini hanya lolos seleksi 20 besar, dia perbaiki, dia penuhi lagi capaiannya, baru tahun depan ikutan lagi, baru masuk 3 besar, baru masuk mewakili UPI. Jadi nggak ada yang tiba-tiba juga gitu ya, karena memang kalau saya lihat kriteria Filmapres ini memang cukup tinggi gitu ya, mahasiswa tuh betul-betul harus bisa di semua aspek, dari mulai memang mereka harus aktif pun banyak kriterianya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yana, ada 8 gitu ya. Lalu itu pun sudah harus level internasional, level nasional, lalu harus bisa menulis juga gitu ya, menyampaikan gagasannya dalam bentuk tulisan, dan juga harus cakap juga menyampaikan gagasannya dalam bentuk dalam format presentasi, dan itu dalam bahasa Inggris. Menurut saya itu salah satu kriteria penilaian yang memang full gitu ya, nggak bisa misalnya milih saya cuman bisa jago bahasa Inggris, saya cuman aktif di kegiatan, saya cuman jago nulis gitu, tapi benar-benar kriterianya luar biasa gitu. Tapi saya yakin bisa gitu, harus ada yang bisa dari mahasiswa pendidikan akuntansi dan dari angkatan 2020-2021 yang saya rasa makin ke sini bahasa Inggris udah bukan hal yang asing gitu ya. Lalu sudah biasa aktif di berbagai kegiatan, karena kan memang banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti secara daring misalnya gitu ya. Jadi yang paling penting adalah penuhi portofolionya, walaupun misal ya mungkin ada yang tadi dari Pak Yana share, saya nggak ada ikut ini, sekarang pokoknya nggak apa-apa, ambil aja dulu pengalamannya, lalu untuk gagasan kreatif juga jadikan ini sebagai latihan gitu ya, pokoknya nanti tahun depan perbaiki gitu, jadi ikut aja, pokoknya jangan sampai nih Pak Yana ya, kejadiannya nanti ini udah oke, 6, nanti tiba-tiba misalnya sebelum proses pun ada yang misalnya nggak mau lanjut. Harapan saya sih, yuk coba dulu gitu sama-sama, jangan khawatir dulu lihat kriteria dan segala macamnya, karena nanti akan dipenuhi di berikutnya. Sekarang cari dulu pengalaman, betul yang Pak Yana sampaikan. Biar nanti kalian punya strategi, oh ini yang harus saya penuhi, ini yang saya belum punya, ini yang harus saya kejar, ini yang harus saya penuhi gitu. Biar di tahun berikutnya nilainya bisa lebih bagus, karena sekali lagi yang lolos Filmapres UPI bukan yang sekali ikutan gitu. Jadi biasanya adalah dia yang lanjut baru mewakili fakultas tahun berikutnya, bahkan sampai ada yang 3 kali kan, tahun berikutnya mewakili 20 besar, tahun berikutnya misalnya baru 3 besar, sampai akhirnya misalnya ada yang wakil sampai tingkat nasional. Itu pasti memang diperbaiki dari tahun-tahun berikutnya gitu. Jarang sekali yang sekali jadi. Kayak dulu kan kita yang paling terkenal dulu itu namanya ada Rifki itu ya Pak Yana ya. Itu kan dia angkatan 2018 ya. Ya. Dia angkatan 2018 dan ikut sampai tahun kemarin kan ya, sampai terakhir kemarin gitu. Dia dari mulai hanya tingkat fakultas, tidak masuk tingkat UPI, sampai akhirnya ya masuk berapa besar gitu ya. Gitu aja sih Pak Yana, itu sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dian. Jadi intinya adalah nanti silahkan dipelajari apa saja portofolionya. Ya syukur-syukur ternyata di sini sudah ada yang banyak, alhamdulillah. Tapi walaupun yang belum, maju aja dulu. Kita jadikan ini pengalaman. Itu aja Pak Yana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ina untuk tambahan penjelasannya terkait dengan kegiatan kita di Filmapres ini. Betul, kita kemarin juga di fakultas juga melakukan hal sama penilaiannya. Nah, saya kasih tahu nih ya,
bahwa program studi itu akan mengeluarkan sertifikat Pilmapres di tingkat prodi. Nah, sertifikat untuk Pilmapres di tingkat prodi itu untuk 6 orang ini ya. Jadi pertama adalah sertifikat workshop yang hari ini kita selenggarakan, insya Allah kita akan keluarkan sertifikatnya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mengikuti kegiatan seleksi Mapres di hari Senin di jam 1 sampai jam 4 sore ya. Kita usahakan selesai di sore, tidak terlalu lama. Kita akan atur presentasi itu tidak mungkin lebih dari 15 menit. Jadi paling sedikit misalnya 10 menit, paling banyak 15 menit presentasi. Setelah itu nanti kita akan eksplorasi tanya jawab, diskusi seperti apa ya. Untuk kegiatan Mapres ini, kemungkinan kita akan selesai di jam 13 sampai di jam 4 sore. Insya Allah kita akan selesaikan. Jadi di hari Senin tolong dipersiapkan dengan baik. Kalau yang tadi yang CU betul kata Bu Ina itu silakan CV aja dikirimkan ke kita ya. Nah nanti yang beratnya betul kata Pak Dian itu kalau di tingkat fakultas nanti ada portofolionya. Tapi nanti aja itu nanti kita akan siapkan. Jadi nanti kalian CV-nya nanti akan kita sesuaikan. Nanti yang akan mengikuti ke tingkat fakultas nanti kita akan dorong untuk sesuai template. Untuk yang sekarang, CV aja sederhana, yang penting ada riwayat kalian dari mulai tingkat 1 sampai tingkat sekarang kuliahnya. Kemudian untuk video juga nanti hasil selesai di di naskahnya, itu kalian silakan rekam sendiri videonya, lalu nanti setelah direkam videonya nanti boleh dikirimkan ke saya ya. Nah, apa yang ada di bahasa Inggris di videonya adalah presentasi dalam bentuk bahasa Inggris. Silakan yang paling mudah adalah pakai Zoom, Google Meet, pakai tayangan presentasinya, kalian ada di sana, silakan aja dibaca, kalaupun ada tambahan-tambahannya silakan dieksplorasi aja sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Kemudian untuk naskah gagasan kreatif ini yang paling berat, saya tahu, saya paham tidak mungkin menulis gagasan kreatif itu dalam waktu yang singkat. Tetapi dulu saya pernah kita pernah sharing nih di mata kuliah aplikasi komputer. Setahu saya itu sudah diajarkan bagaimana caranya menulis karya tulis ilmiah dari mulai sistematika, referensi, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke mata kuliah di kewirausahaan, kalau tidak salah, diajarin bagaimana caranya bikin startup, bikin bisnis, bikin PKM, bikin KBMK, sudah diajarin di sana. Ya minimal sudah ada gambaran-gambaran sedikit lah ya. Nah, yang sekarang lah waktunya untuk diinformasikan. Silakan, sebisanya saja. Mau 5 halaman boleh, mau 4 halaman boleh. Jadi minimal 4 halaman lah ya. Isi yang bagian pertama pendahuluan, isi yang kedua gagasan kreatif, isi yang halaman ketiga adalah informasi tambahannya. Dilengkapi daftar pustaka di halaman keempat, kemudian di luar halaman inti itu ada cover, ada daftar isi dan lembar pengesahan ya. Contohnya, panduannya nanti akan saya kasih, silakan kalian bisa mulai dari sekarang, kalian punya waktu Jumat, Sabtu untuk menulis gagasan kreatifnya. Bolehlah minimal 4 halaman isinya ya. Bagian pendahuluan 1 halaman, bagian gagasan kreatif 1 halaman, bagian informasi tambahan 1 halaman. Nah, 3 halaman boleh lebih jadi 4 halaman, dilengkapi lembar pengesahan, dilengkapi daftar isi untuk di naskah gagasan kreatifnya. Lalu kemudian kalian ubah si 4 halaman itu ke dalam tampilan presentasi. Jumlah PowerPoint kita akan tidak menentukan jumlahnya berapa, yang penting dalam 7 menit kalian sudah bisa menggambarkan apa yang ada di naskah gagasan kreatif ke dalam bahan presentasi. Ya, silakan judulnya bebas apa saja, terutama yang berkaitan dengan 4.0 dan SDGs ini kan ya. Tetapi biasanya tidak akan jauh-jauh, ide kalian pasti ada dalam sub klasifikasi SDGs ini. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Silakan, ada yang masih belum jelas? Untuk rencana hari Senin jam 13, kemungkinan di hari Senin jam 13, karena fakultas kemungkinan seleksinya di hari Rabu, kalau saya lihat ya. Karena nggak ada waktu lagi, kalau dari timeline ini kita hanya waktu seminggu. Seminggu hari ini prodi, minggu bersamaan dengan fakultas, besoknya lagi di tingkat universitas.
Biasanya yang panjang di tingkat universitas biasanya. Di fakultas biasanya 2 harian gitu ya. Nah, biar nanti yang nanti akan sistemnya adalah kita akan melakukan peringkat ya. Nah, nanti peringkat itu biasanya di tingkat fakultas itu biasanya pesertanya dari angkatan 2020 biasanya ada perwakilan dari 2020-nya dan ada dari 2021-nya. Ini tadi sebagai bagian dari pengalaman nanti untuk kegiatan berikutnya. Yang bedanya kalau tingkat fakultas ya nanti kita dinilainya seleksinya dengan fakultas dengan prodi yang lain di luar pendidikan akuntansi. Tetapi kewajiban saya adalah membuat panduan, contoh, lalu kemudian kalian silahkan untuk membuat masing-masing. Adakah yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya kembali sebelum nanti kita seleksi ya. Saya tanya dulu lah dari angkatan 2021. Anggi, apakah siap melanjutkan berikutnya? Insya Allah siapa, cuman ada pertanyaan dikit boleh Pak? Ya, boleh, disilahkan. Kalau misalkan nanti buat hari Senin yang kata Bapak pukul 1, itu tuh nanti kita presentasi lagi Pak dari gagasan kreatif kita atau gimana ya Pak? Iya, presentasi. Jadi tapi dalam bahasa Inggris gitu Pak. Ya, dalam bahasa Inggris nanti kita akan presentasinya dalam bahasa Indonesia. Nih, presentasinya dalam bahasa Indonesia ya. Presentasinya dalam bahasa Indonesia, yang ada dalam bahasa Inggris itu video. Jadi kalian bikin videonya sendiri-sendiri ya. Oke. Oh, iya. Nah, nanti kalau ada bahasa Inggris mungkin ada pertanyaan nanti. Nah, tapi khusus nanti yang nanyanya bahasa Inggris gitu. Jadi sendiri nanti misalnya ada yang Pak Iqbal misalnya yang nanyanya misalnya, nah nanti Anggi yang ditanyanya gitu. Nanti dialog aja gitu. Ya. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Presentasinya menggunakan bahasa Indonesia, PPT-nya, PowerPoint-nya dipresentasikan dari gagasan kreatif. Kalau video itu untuk yang bahasa Inggris saja yang direkam oleh kalian, ya. Jadi nanti itu di hari Senin jam 1 itu video presentasinya harus sudah ada, karena nanti akan kita nilai video bahasa Inggrisnya, ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan bahasa Inggris, nanti kan nanti masuknya satu-satu. Jadi nanti 5 orang ada di room ruang tunggu, nanti satu-satu akan masuk ke room untuk kegiatan seleksi. Ya. Jelas, Anggi? Pak, sudah jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Amelia. Iya, Pak. Bisa dilanjut, ikut lanjut nanti untuk hari Senin? Insya Allah bisa, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Karena memang ini menurut saya momen yang sangat baik nih, bisa ikut Pilmapres ini, dapat sertifikat workshop, dapat sertifikat kalian sebagai mahasiswa berprestasi prodi kita ya. Kemudian Hendy. Iya Pak. Siap? Siap. Siap. Oke. Baik, terima kasih. Angkatan 2020, Nadira bagaimana? Insya Allah siap Pak. Baik, terima kasih. Rahmatun, Azhara. Mohon maaf Pak, sepertinya saya tidak siap. Oh, baik, kalau begitu terima kasih. Nggak apa-apa ya. Untuk belum siap. Baik, terima kasih ya, Rahmatun. Dendi, apakah sudah siap nanti? Insya Allah Bapak. Oke, begitu. Barangkali kalau begitu kita insya Allah ada 5 orang, karena Rahmatun sudah belum ada kesempatan dulu di sesi kali ini untuk Mapres kali ini. Nggak apa-apa, terima kasih. Makanya kenapa saya tanya ke kesiapannya, supaya nanti kita akan mudah nanti di hari Seninnya. Oke, kalau ada tidak yang ditanyakan, saya atas nama dosen yang nanti membantu pelaksanaan kegiatan ini bersama tim dosen yang lainnya, Ibu Rika, Pak Dian, Ibu Ina, Bu Harpa, nanti yang akan sebenarnya lebih ke arah seleksi di prodi itu sebenarnya lebih arah coaching saja ya. Coaching gimana caranya menulis, diskusi gitu ya. Untuk Pilmapres ini. Insya Allah banyak manfaatnya, banyak ilmunya di kegiatan kita.
Atas nama Prodi mengucapkan terima kasih Bu Harpa, Bu Rika, Bu Ina, Dendi, Hendy, Amelia, Nadira, Harpa, Anggi, Rahmatun, dan Dendi sudah berkenan. Pak Dian juga terima kasih sudah berkenan di untuk kegiatan workshop kali ini untuk pelaksanaan Pilmapres di tahun 2022 ini. Mengucapkan terima kasih nih atas kesediaan. Semoga apa yang kita ikuti di dalam kegiatan ini bermanfaat ya bagi kita bersama. Insya Allah akan jadi bekal yang bagus buat kita bersama ya. Pak Dian, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu dosen, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada, insya Allah kita akan akhiri kegiatan kita di workshop pada kesempatan sore ini. Pak Yana, sedikit. Ya, silakan Pak. Ini aja mungkin karena untuk yang gagasan itu lumayan cukup banyak bahan. Jadi kalau memang nanti teman-teman butuh misalnya bahan terkait apa, nanti bisa hubungi kita aja. Jadi misalnya butuh tentang SDGs atau apa, ini aja nanti kita spill juga gitu. Kalau memang betul-betul dibutuhkan dan nggak ada di sana. Biar nanti pas hari Senin itu memang hasil yang dipresentasikan itu sesuatu yang sudah bagus gitu, nggak produk yang memang asal-asalan gitu Pak Yana. Jadi pengennya Sabtu Minggu ini teman-teman betul-betul mempersiapkan yang terbaik untuk di hari Senin, biar nanti ketika maju di fakultas, jadi perbaikannya hanya sedikit-sedikit gitu aja sih Pak Yana. Baik Pak. Oke. Baik, intinya terima kasih Pak Dian untuk tambahannya. Intinya sebenarnya adalah tahapan Mapres di Prodi adalah coaching sebenarnya ya. Sebenarnya coaching karena kalian yang sudah ikut serta di kegiatan ini sudah jadi mahasiswa berprestasinya Prodi. Saya sangat yakin bahwa kalian sudah mendapatkan IPK terbaik selama studi. Untuk angkatan 2021 berarti sudah 2 semester kalian sudah mengalami proses kuliah dengan baik, mendapatkan IPK terbaik, kemudian juga angkatan 2020 juga sudah 2 tahun, 3 tahun kuliah, juga mendapatkan IPK terbaik. Saya yakin kalau di PAK, kayaknya dengan komposisi peringkat IPK kalian ada di peringkat ketiga tertinggi di atas, itu saya pikir kalian sudah jadi mahasiswa berprestasi Prodi ya. Saya lihat kalian juga aktif di HIMA, juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kalian berenam adalah mahasiswa berprestasi Prodi. Jadi sudah selayaknya kalian mendapatkan penghargaan dan berikutnya mengikuti Prodi untuk kegiatan berprestasi yang lainnya di tingkat fakultas, universitas, dan juga tingkat nasional. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri ya untuk agenda hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Nanti panduan, contoh template, nanti akan saya sampaikan ke WhatsApp ya, ke grup, ke grupnya, bukan ke grupnya, ke WhatsApp-nya, dan diinformasikan jadi sebagai bagian contoh dan juga guideline-nya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya ya pada kesempatan di sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.